Pernah nggak sih? Lo lihat awan aneh di langit, bentuknya kayak pesawat UFO, atau gulungan raksasa yang kelihatannya mau nge-swipe langit? Atau, lo pernah lihat kilatan merah misterius di langit malam, yang cuma muncul sepersekian detik? Nah bro, 3 fenomena ini beneran ada, dan yang lebih gila lagi, sebagian ilmuwan bahkan sampai sekarang, masih gedek sendiri, karena penjelasannya nggak semulus yang lo kira. Hari ini kita bakal ngulik 3 awan paling absurd, paling tidak masuk akal, dan paling bikin otak nge-lag yang pernah ada di bumi. Siap gas? Tapi ingat, setelah nonton ini, jangan kaget kalau tiap lihat langit lo jadi mikir, bro, itu awan atau makhluk alien lagi nge-save progress. Yang gila dari fenomena ini, bukan cuma bentuknya, tapi kenapa dia muncul. Ada yang sampai bikin pilot panik, ada yang cuma muncul di 2 tempat di dunia, ada juga yang baru ketahuan keberadaannya tahun 1980. Padahal udah ada dari jutaan tahun lalu. Ketiga fenomena ini bikin ilmuwan setengah yakin bahwa langit punya mode rahasia. Langit itu kelihatannya simpel, biru di siang hari, gelap di malam hari. Kadang hujan, kadang cerah. Tapi sebenarnya, atmosfer bumi ini kayak sistem OS yang super kompleks. Bedanya, OS ini nggak punya patch note. Kita cuma bisa menebak apa yang terjadi dari gejala yang muncul. Awan sendiri terbentuk dari kumpulan partikel air dan es yang naik karena perbedaan tekanan, suhu, dan kelembapan. Itu teori basicnya. Tapi kenyataannya, bentuk awan nggak melulu mengikuti aturan textbook. Ada momen-momen tertentu ketika alam kayak sengaja ngeprank manusia. Misalnya, awan lenticular. Ini bukan awan sembarangan, dia muncul di dekat pegunungan. Bentuknya kayak piring terbang, bahkan bisa berlapis-lapis kayak pancake alien. Pilot pesawat sering salah sangka, banyak laporan UFO, ternyata cuma awan ini. Kemudian ada Morning Glory, fenomena langka, yang cuma muncul di Teluk Carpentaria, Australia. Awan ini kayak gulungan super panjang, bisa sampai 1000 km, dan yang bikin makin gak masuk akal. Dia punya angin memutar sendiri di dalam gulungan itu, kayak tornado, tapi horizontal. Dan terakhir, Sprites, awan merah menyeramkan, yang meledak di lapisan atas atmosfer. Dulu, pilot yang lihat fenomena ini, malah dikatain ngarang-ngarang. Sampai tahun 1989, Sprite akhirnya ditangkap kamera, dan para ilmuwan cuma bisa bilang, ya udah deh, ternyata beneran ada. 3 fenomena ini bukan sekadar awan unik. Mereka adalah bukti kalau alam masih punya banyak fitur eksperimental, yang bahkan ilmuwan pun belum paham sepenuhnya. Pertama, awan lenticular, UFO palsu, paling meyakinkan. Lo pasti pernah lihat foto awan lenticular yang bentuknya kayak pesawat alien parkir sambil nunggu bensin. Awan ini terbentuk ketika angin bertemu gunung, lalu naik turun dalam pola gelombang. Di titik puncak gelombang, uap air berkondensasi, jadi awan berbentuk oval. Pilot pesawat sering menghindari awan ini karena turbulensinya sadis. Turbulensi lenticular bahkan bisa ngangkat pesawat ke atas beberapa ratus meter dalam hitungan detik. Serem banget. Tapi yang paling fenomenal dari lenticular adalah dia terlalu sempurna. Lingkaran rapi, tepi halus, warna gradasi sunset, beneran kayak CGI. Bahkan NASA pernah nerima laporan UFO stationary di atas gunung yang ternyata cuma awan ini. Kedua, Morning Glory, awan gulung raksasa, 1000 km. Kita pindah ke Australia. Di sini ada fenomena awan paling absurd, Morning Glory. Bayangin lo lihat gulungan awan super panjang, bentuknya kayak ombak horizontal di langit, dan panjangnya dari Jakarta sampai Surabaya, terus lanjut ke Bali. Gila banget. Awan ini bisa bergerak puluhan kilometer per jam. Pilot glider, pesawat tanpa mesin, bahkan bisa berselancar di awan ini dari ujung ke ujung. Kayak naik skateboard tapi versi langit.
Morning glory cuma muncul saat kondisi atmosfer tertentu. Lo harus punya kelembapan tepat, angin tepat, tekanan tepat kayak bikin resep langit. Saking langkanya, fenomena ini cuma muncul beberapa minggu tiap tahun, dan cuma di 2 lokasi di dunia. Ilmuwan masih belum paham sepenuhnya kenapa pola ini bisa terbentuk begitu konsisten. Terlalu banyak variabel yang harus pas. Ketiga, sprites, awan kilat merah dari dunia lain. Sekarang masuk fase paling mistis. Sprites ini bukan awan biasa. Dia adalah ledakan listrik raksasa yang terjadi jauh di atas badai petir, tinggi sampai 80-100 km. Cahayanya merah darah, dan cuma muncul sepersekian detik. Fenomena ini terlihat bermacam-macam. Ada yang bentuknya kayak ubur-ubur merah, ada yang kayak pohon menyala, ada juga yang kayak portal ke dunia lain. Pilot pesawat dulu sering ngelapor, saya melihat cahaya merah besar di atas awan badai. Waktu itu ilmuwan ngeremehin, halah, pilot kecapean. Sampai akhirnya tahun 1989 Sprite tertangkap kamera dari pesawat NASA, dan semua ilmuwan langsung, oke, kita salah. Dan sampai hari ini, masih banyak misteri yang belum kejawab. Kenapa warnanya merah? Kenapa bentuknya kompleks? Kenapa cuma muncul di saat-saat tertentu? Yang paling mind-blowing, sprites bisa mencapai ketinggian yang hampir menyentuh batas luar angkasa, kayak fenomena dari dunia lain yang nyasar ke bumi. 3 fenomena ini nunjukin satu hal penting, kita masih belum benar-benar ngerti cara kerja langit. Padahal setiap hari kita lihat ke atas, tapi nyatanya, atmosfer bumi punya ratusan fitur tersembunyi yang baru kita temukan secara nggak sengaja. Lenticular bikin kita ketipu UFO. Morning glory bikin kita sadar bahwa atmosfer bisa mengorganisasi diri. Sprites bikin kita paham bahwa langit punya lapisan-lapisan aneh yang jarang kita lihat. Semua hal ini bukti kalau sains bukan jawaban final, tapi perjalanan panjang. Dan jujur aja, misteri-misteri kayak gini yang bikin hidup makin seru. Kalau lu suka pembahasan langit yang absurd-absurd gini, gas bantu Spektrum ID naik terus. Klik like-nya, subscribe kalau belum, dan komen, fenomena langit apa lagi yang harus gua bahas.